إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخذه على طاعته لعلكم ترحمون فقال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمة للناس وآدم تراب لا فتح على عربي وأجمي إلا بالتقوى معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan yang beriman, mari membiasakan lisan kita untuk selalu bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat dalam kehidupan kita. Namun tidak semua manusia mampu menghitung berapa jumlah nikmat yang sudah kita dapatkan sampai hari ini. Sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Adakah di antara kalian, kata Allah, yang sanggup menghitung daripada nikmat itu? Tidak ada satupun manusia yang sanggup menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan mengembalikan nikmat tersebut. Tugas kita adalah bagaimana menjadi pribadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum Allah perintahkan malaikat untuk mencabut nikmat yang ada dalam kehidupan kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi yang telah menggulung tikar kekafiran dan membuka lebar-lebar sajadah keimanan sehingga sampai hari ini kita masih merasakan manisnya iman
di bawah naungan panji-panji Islam. Mudah-mudahan insyaallah kita yang tidak pernah melihat Rasul, tidak hidup di zaman Rasul, tapi lewat salawat yang hampir setiap hari kita kumandangkan, kita lantungkan, ini menjadi ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah salawat itu akan menjadi saksi bahwa kelak kita akan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari kita melaksanakan salat 5 waktu, baik dikerjakan secara sendiri-sendiri maupun dikerjakan secara berjamaah di masjid-masjid kita. Lalu kemudian lewat salat 5 waktu tersebut ada sesuatu yang menjadi perintah selepas kita melaksanakan salat 5 waktu tersebut, untuk tidak bergegas meninggalkan masjid sebelum kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari jauh lebih banyak dibandingkan istighfar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengakuan bahwa ada dosa, ada perbuatan yang telah kita lakukan, yang dimana perbuatan tersebut ada dosa yang berhubungan kepada Allah dan juga ada dosa yang berhubungan terhadap makhluk sesama. Kalau seandainya kita akan menghitung jumlah secara keseluruhan istighfar kita, mulai dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya matahari, bisa dihitung Pak, mulai sebentar selepas sholat Jumat hingga berakhir setelah sholat Isya. Istighfar yang diajarkan oleh Nabi, al-istighfaru thalatha ba'da sholatul mafruḍah. Kita hanya diperintahkan beristighfar 3 kali selepas sholat fardu, sholat wajib. Al-istighfaru thalatha ba'da sholatul fajar, al-istighfaru thalatha ba'da sholatul jum'ah wa sholatul zuhur, al-istighfaru thalatha ba'da sholatul ashar, al-istighfaru thalatha ba'da sholatul maghrib, al-istighfaru thalatha ba'da sholatul isya. Hanya 15 kali sehari semalam, dari terbit matahari hingga sebentar terbenamnya matahari itu. Dosa kita terlalu banyak, tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar, Pak. Dan tidak ada yang bisa menghalangi apapun aktivitas kita untuk selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan selalu mengidentikan bahwa beristighfar itu adalah mereka yang melakukan kesalahan. Tidak. Keliru ketika ada orang yang mengatakan bahwa yang mereka beristighfar itu adalah orang yang melakukan kesalahan dalam kehidupan mereka. Padahal istighfar itu fungsinya banyak. Istighfar itu berfungsi bukan hanya sekedar menggugurkan daripada dosa-dosa kita, tetapi istighfar itu kedudukannya dia berfungsi, dia mampu menyembuhkan segala penyakit, mendatangkan rezeki, terkabulnya daripada doa kita, ditinggikannya derajat seseorang. Bahkan boleh jadi dengan kalimat istighfar itu jamaah dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa
menghalangi daripada 70 pintu musibah yang sedang menghampiri kita. Makanya dalam Al-Quran itu selalu ada ayat yang mengingatkan kita untuk jangan pernah berhenti beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat itu menjelaskan kepada kita jamaah dimuliakan oleh Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Jangan pernah berhenti beristighfar jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfarmu itu sedang mendekatkan dirimu kepada Allah. Salah seorang pemuda mendatangi Syekh Al-Hasan Al-Basri. Dia bertanya kepada Syekh. Dia katakan, Syekh, saya ini punya penyakit. Penyakit saya ini cukup lama. Sudah tahunan. Saya sudah datangi orang pintar, saya sudah datangi orang ini mengatakan ini, orang itu mengatakan itu. Lalu kemudian penyakit saya tidak kunjung sembuh. Apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Hasan Al-Basri? Sederhana sekali beliau menjawab kalimatnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah berhenti beristighfar. Tebuslah penyakitmu dengan memperbanyak beristighfar. Karena seseorang yang telah diuji penyakit oleh Allah, bukan dia harus ratapi penyakitnya. Seseorang yang telah diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kemungkinan yang Allah akan berikan kepada kita. Orang yang dikasih penyakit oleh Allah, jika dia bersabar di balik penyakitnya, dia jadikan sabar dan salat sebagai jalan keluar di balik penyakitnya, maka insya Allah kedudukan penyakit yang dia dapatkan jamaah dimuliakan oleh Allah, dua kemungkinan. Bisa jadi Allah akan sedang mengangkat derajatmu, yang kedua penyakitmu sedang menggugurkan dosamu. Maka Syekh Al-Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak beristighfar dan jangan pernah berhenti beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apapun aktivitas kita. Bapak mengendarai mobil, lisan jangan pernah berhenti beristighfar, Pak. Mengendarai motor, jangan pernah berhenti beristighfar. Berdagang, jangan pernah berhenti beristighfar. Dimanapun kita berada, selalu dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata inilah ucapan yang paling pertama diamalkan oleh seorang imam ketika selepas memimpin kita sholat berjamaah. Al-istighfaru thalatha ba'da sholatul mafruḍah. Beristighfar 3 kali selepas kita melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua dahsyatnya di balik istighfar itu, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu amalan, kata Nabi. Amalan itu tidak membutuhkan waktu 1 jam. Kalau selesai sholat Jumat, tolong jangan cepat-cepat tinggalkan masjid, Pak. Hari Jumat itu bukan sembarang hari. Beda dengan hari-hari yang lain. Hari Jumat itu mulai dari subuhnya sampai dengan terbenamnya matahari, ada kekuatan doa yang sangat mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk memperbanyak bermohon dan meminta kepada Allah. Termasuk di saat hari Jumat ketika matahari sudah mulai terbenam. Jaga waktu ketika matahari sudah mulai terbenam di hari Jumat, karena waktu itu adalah waktu yang paling sangat dahsyat. Waktu itu adalah waktu mustajab. Waktu itu adalah waktu yang paling terbaik untuk meminta kepada Allah. Waktu itu adalah waktu yang paling terbaik untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari sudah mulai terbenam di waktu hari Jumat, angkat tanganmu, sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang hadir di tempat ini melaksanakan sholat Jumat, tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Kita semua ini punya masalah, Pak. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Dan hati-hati jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Usia di balik 40, 43, 45, 47. Ini dengarkan umurnya ini. 43, 47. Dari usia kita masuk 40 sampai dengan 50. Masalah itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ujian dan cobaan itu akan menumpuk hadir dalam kehidupan kita. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat.
engkau diuji oleh Allah dengan sedikit rasa takut. Yang kaya takut miskin, yang sakit takut mati. Dan itu adalah merupakan ujian. Sampai Allah memerintahkan kepada kita, mintalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Pastikan bahwa doamu, kalau kau berbaik sangka kepada Allah, tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan kalimat istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selepas sholat Jumat jangan cepat-cepat tinggalkan masjid, Pak. Kata Nabi, ada sesuatu amalan itu tidak membutuhkan waktu 1 jam. Paling kalau kita tidak sibuk, jika seandainya hujan sebentar selepas sholat Jumat, itu waktu hujan ini, Pak, ini waktu yang terbaik ini untuk berdoa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian sedang melihat ada hujan turun, perbanyaklah berdoa di waktu itu. Orang yang sedang menjumpai hujan turun lalu kemudian dia tidak berdoa, itu termasuk manusia yang paling rugi, jamaah dimuliakan oleh Allah. Yursilis sama alaikum midrara. Dan di balik doamu, kata Nabi, jangankan kau minta pangkat, jangan kau minta jabatan, jangan kau minta harta, surga pun yang kau minta Allah kasih, jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka setiap kali berdoa, Pak, jangan selalu minta kaya terus. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Ya Allah, kasih saya kaya. Ya Allah, kasih kaya saya. Jangan terlalu banyak minta kaya. Mintalah doa kepada Allah, selalu diberikan kecukupan. Kenapa? Karena banyak orang kaya tidak pernah merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali berdoa, bermohon kepada Allah agar diberikan kecukupan. Dan Allah Subhanahu wa taala, jika kau berdoa di balik kekayaan yang kau minta, bukan Allah tidak mau kabulkan doa kita, bukan. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai ada ucapan yang kita ucapkan, saloku munakis sambayang, batiku mau berdoa lillah ta'ala, naman seri papalaku tidak natarima Allah ta'ala. Jangan sekali-kali ucapkan kalimat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dikhawatirkan jamaah dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ucapan muncul. Ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berbuat baik, tapi Allah terus buat dia kaya, rezeki bertambah, harta bertambah. Itu istidraj namanya. Tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa, tidak pernah mengaji, tidak pernah berbuat baik, kaya, tapi istidraj. Berdoalah kepada Allah untuk diberikan kecukupan. Jangan berdoa minta kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau orang-orang yang merasa kaya, Pak, ini peluang besar. Coba perhatikan, mulai masuk di masjid ini. Ini singgungan bagi orang-orang yang punya harta yang banyak ini. Dari sekian banyaknya masjid di Hertasning, Allah menunjuk hati kita masuk di masjid ini. Begitu kita masuk di masjid ini, mata sudah mulai terbuka, jamaah dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya hartamu itulah yang akan menyelamatkan dirimu. Kau punya banyak uang di bank, kau bangga kau punya banyak uang di bank, tapi kau tidak punya tabungan di akhirat. Padahal masjid ini membutuhkan, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau banggakan di balik hartamu? Nanti juga kalau kita akan mati, jamaah dimuliakan oleh Allah, hartamu akan kembali kepada hak warismu. Nanti juga kalau kau akan mati, istrimu yang kau cintai, jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak akan mungkin dia temani kita ke dalam kubur. Istrimu kembali ke keluarganya. Di saat engkau mati, jamaah dimuliakan oleh Allah, tabungan amalmu yang akan jadi saksi dari kemudian. Tabungan amalmu yang akan berbicara dari kemudian. Prestasi ibadahmu yang akan menjadi saksi dari kemudian. Makanya perkuat ibadahmu, perbanyak istighfarmu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, amalan itu tidak membutuhkan waktu sampai dengan 1 jam. Paling hanya sekitar 10-15 menit saja. Engkau duduk sejenak, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Bagaimana bunyi istighfarnya? Terserah. Nabi sebutkan, dia mau sebut astagfirullahalazim, boleh. Dia mau sebut astagfirullah, boleh. Dia mau tambahkan astagfirullahalazim min kulli dzambil adzim la yaghfiru dzunuba illa antal ghafurur rahim. Berapa banyak istighfar itu? Nabi sebutkan, jamaah dimuliakan oleh Allah, 70 marrat. Kau beristighfar 70 kali. Ada riwayat mengatakan 100 marrat. Kau beristighfar 100 kali. Semakin banyak istighfarmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka istighfar itu kedudukannya, kata Rasulullah, itu mampu menggugurkan dosamu sepanjang 70 tahun usiamu. Digugurkan dosamu sepanjang 70 tahun usiamu. Sementara kabar orang yang meninggal sampai hari ini, Pak, sampai hari ini yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita lihat di HP, orang yang meninggal tidak lebih dari umurnya, jamaah dimuliakan oleh Allah, antara 40, 50 sampai dengan 60 tahun. Jarang sekarang ada orang yang meninggal usianya sampai dengan 100 tahun. Yang paling banyak antara 60 sampai dengan 70 tahun. Terlalu jauh kita ambil contoh, jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ambil dalam lingkungan keluarga kita, ambil contoh dengan diri kita sendiri. Selepas Anda sholat Jumat di masjid ini, aina ma takunu yutrikumul maut. Tidak ada jaminan, jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita akan bertemu waktu asar sebentar. Karena sekarang mati tidak ada syaratnya. Mati tidak memiliki syarat. Mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Berbicara mati tidak melihat kondisi fisiknya seseorang. Kalau orang berbicara mati, maka orang berbicara Quran, dan Quran membicarakan tentang dibalik kematian. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalmu, maka ajal tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Itulah kondisi matimu. Jangan terlalu kau perindah dan bangga di balik kekayaanmu, karena kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, apapun yang kau cintai, apapun yang kau senangi, suatu saat malaikat Israel akan memisahkan kalian semua dari keindahan terhadap dunia. Malaikat itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan mengubah suasana hidup manusia yang tadinya dia gembira tiba-tiba menjadi sedih. Malaikat itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan memisahkan kita semua dari rumah kita yang sangat indah dan mewah menuju rumah yang sangat sempit dan gelap. Apa yang kita banggakan, jamaah dimuliakan oleh Allah? Anda yang punya jabatan sampai hari ini, yang dititip jabatan itu, jangan berbangga di balik jabatan itu. Jangan kau pernah bangga di balik hartamu. Jangan kau pernah merasa hebat hingga menepuk dada, menyuruh orang petantang petenteng, jamaah dimuliakan oleh Allah. Begitu kau jadi sakit, sudah banyak antrian yang menggantikan posisimu, jamaah dimuliakan oleh Allah, di kantor. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat insyaallah. Khutbah Jumat dibatasi dengan waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa fiihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qouli hadza fastaghfirun innahu huwal ghafurur rahim.